Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? I hope you are okay and always happy. Oke, anak-anak, hari ini kita lanjutkan kembali ya belajar bahasa Inggrisnya. Nah, hari ini kita sudah masuk ke lesson 8. Nah, pelajaran 8. Lesson 8 ini adalah pembelajaran terakhir di semester ganjil. Kalian simak baik-baik ya. Nah, silakan. Baik anak-anak, silakan kalian buka buku kalian 57, halaman 57. Nah, judulnya adalah Where will we play the game? Di mana kita akan bermain permainan itu. Nah, di sini di bab ini kita akan mengenal permainan ini. Ini gambarnya. Do you know what is game? Kamu tahu nggak ini permainan apa? Yep, right. This is galasin. Ini permainan galasin. Mungkin kalian sudah tahu ya permainan galasin ini. Nah, selain permainan galasin, kita juga akan belajar, kita akan bahas pertanyaan yang dimulai dengan W dan H. Apa itu? Nah, nanti kita akan jelaskan ya. Sekarang kita baca dulu percakapan antara dua orang ini. Kalian boleh ikuti percakapannya. What will you do tomorrow afternoon? Apa yang akan kamu lakukan besok siang? I will play galasin. Aku akan bermain galasin. Where will you play the game? Di mana kamu akan main permainan itu? I will play in the yard. Aku akan bermainnya di lapangan. Nah, itu contoh percakapannya ya. Lalu, apa itu sih permainan galasin? Nah, di halaman berikutnya akan dijelaskan apa itu permainan galasin. Please open your book page 63. Silakan buka buku kalian halaman 63. Di sini dijelaskan apa itu permainan galasin. Read the text. Kita baca ya galasin, maksudnya percakapan teksnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Galasin is an Indonesian traditional game. Galasin adalah salah satu permainan tradisional Indonesia yang berasal dari Indonesia. In other part of Indonesia, this game is called gobak sodor. Di beberapa bagian di Indonesia, permainan ini disebut juga dengan gobak sodor. Galasin can be played indoor or outdoors. Galasin bisa dimainkan di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Nowadays, many children are not familiar with this game. Akhir-akhir ini, banyak anak yang tidak familiar, yang tidak mengenal dengan permainan ini. They are more familiar with video games or online games. Mereka lebih familiar, mereka lebih mengenal dengan video games atau online games. Galasin is a group game. Galasin adalah permainan berkelompok. There are 2 teams in the game. Ada 2 tim dalam permainan ini. One team consists of 3 or 4 persons. Satu tim, satu kelompok terdiri dari 3 orang atau 4 orang. One team guard the lines. Satu kelompok akan menjaga garis. The other team has to run through the lines without being touched by the guard. Kelompok lainnya, tim lainnya harus berlari melewati garis-garis tanpa disentuh oleh penjaga garis. The team gets a point if the player can run back to the base without being touched. Tim atau kelompoknya itu akan mendapatkan poin. Jadi yang lari itu akan mendapatkan poin atau skor jika pemainnya itu bisa lari kembali ke tempat semula tanpa disentuh oleh penjaga garis. Nah, itulah permainan galasin, salah satu permainan tradisional dari Indonesia atau dikenal juga dengan gobak sodor. Nah, kalian bisa mainkan juga ini dengan teman-teman kalian ya, pasti seru. Next, please open your book page 61. Buka buku kalian halaman 61. Nah, tadi Ibu sudah terangkan ya, Ibu beritahu, informasikan bahwa kita juga akan belajar pertanyaan yang dimulai dengan W dan H. Apa itu W dan H?
pertanyaan, yaitu kata tanya yang dimulai dengan huruf W dan huruf H. Apa saja itu? Ada what. What artinya apa. Nah, kata tanya apa ini untuk menanyakan kegiatan. Ya, nanti kalau ada pertanyaan diawali dengan apa atau what, itu jawabannya itu tentang kegiatan atau perbuatan. Kemudian where artinya di mana. Nah, kata tanya ini digunakan untuk menanyakan tempat. Nah, nanti kalau ada pertanyaan diawali dengan where, biasanya jawabannya itu nanti tentang tempat atau letak tempat. Kemudian when, kapan. Nah, kata tanya ini digunakan untuk menanyakan waktu. Kalau ada pertanyaan diawali dengan when, itu jawabannya mengenai waktu. Kemudian ada who, siapa. Nah, kata tanya ini digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku, ya, atau tokoh. Nah, kata tanya selanjutnya yang diawali dengan w itu ada why, artinya mengapa. Nah, kata tanya ini digunakan untuk menanyakan alasan, ya, atau sebab. Kemudian terakhir dari H, apa itu? How, artinya bagaimana. Nah, kata tanya ini digunakan untuk menanyakan cara. Kata tanya ini selain di bahasa Inggris, kalian juga belajar di pelajaran bahasa Indonesia. Pasti kalian sudah memahaminya dengan baik, ya. Oke, anak-anak. Sekarang kita akan melihat beberapa contoh percakapan yang diawali dengan kata tanya W ataupun H. Silakan open your book page 62, buka buku kalian halaman 62. Di sini ada percakapan, ya. Kita baca sama-sama percakapannya. What will we do after school? Apa yang akan kita lakukan setelah sekolah? Maksudnya setelah pulang sekolah, ya. Nah, di sini ada kata tanya what. What artinya apa. Nah, kata tanya ini digunakan untuk menanyakan kegiatan. Nanti jawabannya tentang kegiatan nih. Apa jawabannya? We will play galasin in the yard. I'm sure it will be fun. Aku akan bermain galasin. Kita akan bermain galasin di lapangan. Aku yakin pasti menyenangkan. Nah, di sini ada play galasin. Nah, play galasin inilah yang disebut dengan kegiatan, ya. Selanjutnya direspon oleh temannya. Sure, I cannot wait to play it. Baik, aku tidak sabar untuk main galasin. Okay, I'll wait for you after school hour. Baik, aku akan tunggu kamu, ya, setelah jam sekolah. Nah, kemudian ada kata tanya selanjutnya yang diawali dengan who. Nah, by the way, who will play galasin with us? Ngomong-ngomong, siapa yang akan bermain galasin dengan kita? Nah, di sini ada kata tanya who, artinya siapa. Nah, ini menanyakan pelaku atau tokoh atau orang, ya. Kita lihat jawabannya apa. Mumun and Zainab will join us. Mumun dan Zainab akan bermain dengan kita. Nah, di sini ada kata Mumun and Zainab. Nah, ini nama orang, ya, tokohnya. Berarti yang bermain Mumun dan Zainab akan gabung dengan mereka. Great, I'll be there. See you soon. See you. Baik, aku tunggu di sana, ya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Nah, itu contoh kata tanya dari kata what dan who. Selanjutnya kita balik lagi ke halaman 57, halaman 57. Kita akan melihat pertanyaan atau percakapan yang diawali dengan kata tanya where. Nah, where artinya di mana. Nah, ini kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat. Bagaimana percakapannya? Kita lihat. Where will you play the game? Di mana kamu akan bermain permainan itu? Nah, di mana? Pasti jawabannya mengenai tempat. Kita lihat jawabannya apa. I will play in the yard. Aku akan bermain di lapangan. Nah, in the yard inilah yang disebut dengan tempat. Ya, jadi kalau pertanyaannya where, jawabannya mengenai tempat in the yard, di lapangan. Nah, itu contohnya, ya. Kalian juga bisa membuat contoh lainnya. Contoh lainnya kita lihat di halaman 58, halaman 58. Ini ada percakapan, ada kalimat tanya yang diawali dengan kata tanya when. When artinya kapan. Nah, ini menanyakan
waktu. Kita baca percakapannya. When will you play galasin? Kapan kamu akan bermain galasin? Nah, menanyakan waktu ya, pasti jawabannya mengenai waktu. Kita lihat jawabannya. I will play galasin tomorrow. Aku akan bermain galasin besok. Ya, ini disebut dengan keterangan waktunya mana? Ya, yang tomorrow. Tomorrow ini disebut dengan waktu. Jadi kapan kamu akan bermain galasin? Jawabannya besok. Kemudian bertanya lagi nih, dia, can I play with you? Bisakah aku bermain dengan kamu? Bolehkah aku bermain dengan kamu? Nah, ini kalimat permintaan ya. Apa jawabannya? Sure, tentu saja boleh. Nah, ini percakapan yang diawali dengan kata tanya when. Kemudian juga ada mengenai kalimat permintaan ya. Ya, kemudian ini responnya. Bolehkah aku ikut bermain dengan kamu? Sure, tentu saja boleh. Nah, itu kalian juga bisa membuat percakapan seperti di halaman 59. Please open page 59. Di sini perintahnya adalah make dialogue like in activity C. Gunakan, buatlah dialog, buatlah percakapan seperti di bagian C, kegiatan di bagian C. Contohnya bagaimana? Contohnya, Ibu akan buat contoh yang number 1 ya, nomor 1. Di sini ada next week dan ada certainly. Next week artinya minggu depan. Certainly artinya tentu ya, tentu saja boleh. Nah, kalian buat percakapan karena di sini next week. Ini keterangan waktu ya, berarti pertanyaannya sama seperti di halaman 58. Gunakan kata when. Ya, misalkan percakapan antara Ali dan Adi. Ya. Ali bertanya, when will you play galasin? Ya. Kapan kamu akan bermain galasin? Dijawab oleh Adi. Apa jawabannya di sini? Next week. Nah, kita buat dalam bentuk kalimat. I will play galasin next week. Nah, aku akan bermain galasin minggu depan. Kemudian ada permintaan dari Ali. Nah, apa? Seperti ini ya. Can I play with you? Nah, kita tulis di sini. Kata Ali. Can I play with you? Ya, kata Ali, can I play with you? Bisakah aku bermain dengan kamu atau bolehkah aku main dengan kamu? Lalu direspon oleh Adi. Ya, apa respon Adi? Jawaban Adi. Certainly, tentu saja ya. Certainly artinya tentu saja. Nah, inilah contoh percakapan ya, sesuai atau seperti contoh di halaman 58 bagian C. Nah, untuk latihannya ini kalian catat ya. Kalian catat. Kemudian untuk latihannya adalah karena number 1 sudah, kalian lanjutkan number 2 and number 3 ya. 2 saja. Kalian buat 2 percakapan, nomor 2 dan nomor 3. Lihat petunjuknya ini, ada next Sunday, ada my pleasure, ada break time, ada alright. Ya, buat contoh seperti di halaman 58. Nah, untuk permainannya boleh kalian ganti. Ini kan galasin, boleh kalian ganti misalkan dengan permainan sepak bola dan pukulan atau apa saja ya. Baik, anak-anak. Kalau sudah selesai nanti tugasnya nomor 2 dan nomor 3 saja langsung kirim ke nomor WhatsApp Ibu ya. Nah, cukup sekian pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa lebih memahaminya dengan baik. Tetap semangat belajarnya ya. Dan tetap jaga kesehatan kalian. See you next time. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.